Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina ya habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya, dengan nikmat Islam, iman Islam, nikmat kesempatan, nikmat waktu yang luang, sehingga dalam kondisi gerimis atau hujan kita masih diberi kemudahan untuk melangkahkan kaki bersama remaja Madinah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita semua, memberikan ridhonya terhadap kita semua dalam setiap kegiatan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Amal-amal baik lainnya mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai amal baik di yaumil akhir nanti. Beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita semua yang beribadah sore hari ini, termasuk umatnya yang insya Allah dengan izin Allah kita sama-sama mendapatkan syafaat dan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Anda semua masih tetap bersemangat berpuasa ya. Insya Allah menahan lapar, menahan haus, juga menahan hal-hal yang membatalkan puasa, mendidik diri kita untuk lebih bertakwa melalui akhlak-akhlak yang akan kita lakukan dalam masyarakat, dalam tindakan sehari-hari, terkontrol dengan puasa-puasa kita, dan akhirnya nanti menjadi umat atau menjadi manusia yang seolah menjadi anak bayi suci bersih setelah menjalankan 1 bulan puasa penuh. Sore hari ini kajian nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Nuryadi. Tapi sebelum kajian dimulai, kita akan coba tayangkan video tentang syukur, rasa syukur dan kufur. Jadi mari kita sama-sama tonton video ini, tayangan ini. Bahasanya apapun yang terjadi di dunia ini adalah takdir, yang artinya kita harus mensyukuri nikmat Allah. Karena barang siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya, dan sebaliknya barang siapa yang kufur, siksa neraka itu sangat pedih. Jadi kita mari bersama-sama selalu mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Untuk itu, sambil nunggu kajian Ustadz Nuryadi, kita akan tonton tayangan film pendek ini. Setelah kita lihat bersama tayangan tadi ya, tayangan mana yang bersyukur, mana yang kufur. Dicontohkan ada 3 orang. Yang pertama, orang yang sakit kusta, orang yang kepalanya botak, dan orang yang buta. Yang 2 orang yang penyakit kusta dan
otak, dikasih Allah untuk sembuh dari penyakitnya. Yang satu jadikan pengusaha, yang satu juga pengusaha kaya raya. Tapi lupa di saat diuji Allah dengan kesenangan, dia lupa dengan dunianya, tidak mau bersyukur, tidak membantu sesama. Akhirnya Allah timpa kembali, dikembalikan kembali dalam kondisi sebelumnya, yaitu jadi orang yang penyakit kusta dan botak kepalanya karena nggak mau bersyukur. Yang ketiga adalah orang yang buta, diuji Allah dengan kebutaan dan disembuhkan Allah pula dengan bisa melihat dunia itu. Diberi kemudahan hidupnya, dia berternak kambing, ya kan, jadi pengusaha yang hebat, masih tetap bersyukur. Di saat ada orang meminta, diberi dia, dibantu dia. Itulah orang bersyukur. Semakin bersyukur akan ditambah nikmatnya. Dan orang-orang yang kufur akan dihinakan Allah. Orang yang berdusta akan dihancurkan Allah. Jadi dari hikmah tayangan tadi tentunya adik-adik semua ya, kita harus melatih diri kita itu harus bersyukur, menerima adanya. Artinya apa yang diberikan Allah itu harus kita syukuri. Itulah yang harus kita tanamkan dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam setiap tingkah laku kita ya. Di semua itu harus kita syukuri. Allah akan sayang dengan hamba-hambanya yang selalu bersyukur. Jadi seperti itulah ya. Jadi siapa yang menanam kebaikan pasti akan dibalas kebaikan pula. Siapa yang menanam kejahatan pasti akan dibalas dengan kejahatan pula. Mungkin itu tayangan yang bisa kita ambil hikmahnya di sore hari ini. Mudah-mudahan adik-adik semua bisa merasakan syukur ini ya, apapun kondisinya. Mudah-mudahan Allah SWT meridhoi semua keinginan kita, harapan kita, semua dipermudahkan Allah SWT. Baik, adik-adik semua, untuk kajian selanjutnya akan diisi oleh guru kami Ustadz Nuryadi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya, hidayahnya dan maghfirahnya kita semua masih diberi nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir di Masjid Al-Madinah dalam rangka pengajian atau ngobrol asyik sampai kita buka puasa bersama di sini. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan kita umatnya yang insya Allah akan selalu mengikuti ajarannya sampai yaumil qiyamah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di bulan Ramadan ini saat kita sedang berpuasa dan di mana bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya pahala, kita masih bisa mengikuti pengajian nih. Karena ya, pahalanya sangat besar sekali gitu. Jadi apa yang biasa dilakukan di luar Ramadan, kalau dilakukan Ramadan itu pahalanya 10 kali lipat.
Makanya kita bersyukur kepada seksi pendidikan dan dakwah ya. Ada Pak Joko, Pak Supri dan Pak Jumadi yang tetap menyelenggarakan pengajian remaja di bulan Ramadan ini. Adik-adik semuanya, mari kita mulai kajian kita dengan membaca Al-Quran ya. Jadi waktu yang bulan yang lalu kan kita baca An-Naba. Sekarang yang selanjutnya itu surat An-Nazi'at. Setelah An-Naba. Udah pada ketemu belum? Ya. Jadi nanti saya baca dulu, nanti setelah itu baru diikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati kharqa. Wan nasyitati nashta. Wassabihati sabha. Fassabiqati sabqa. Fal mudabbirati amra. Yauma tarjufur rajifah. Tatba'uhar radifah. Qulubun yawma idin wajifah. Qalu tilka idzan qarratun khasirah. Fa innama hiya zajratun wahidah. Fa idzahum bis-sahirah. Hal ataka haditsu Musa. Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka. Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Wa arahul ayatal kubra. Fakadzdzaba wa asa. Tsumma adbara yas'a. Wa hasyara fanada. Wa qala ana rabbukumul a'la. Fa akhadhahu Allahu nakalal akhirati. Fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula.
Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Rafa'a samakaha fasawwaha. Wa ahtasha lailaha wa akhraja duhaha. Wal ardu ba'da dzalika dahaha. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Wal jibala arsaha. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Wa burrizatil jahimu liman yara. Wa amma man tagha. Wa asaral hayatad dunya. Wa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Fima anta min dzikraha. Ila rabbika muntahaha. Innama anta mudhirum man yakhshaha. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyata aw duhaha. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Quran. Ini adalah metode talaki ya. Jadi dan setiap bulan Ramadan itu Rasulullah itu dicek bacaan Al-Qur'annya, hafalannya langsung sama malaikat Jibril gitu. Jadi dan memang Rasulullah sendiri pertama menerima wahyu itu langsung metode talaki. Jadi malaikat Jibril membaca terus kemudian diturunkan oleh Rasulullah SAW gitu. Itu namanya metode talaki. Jadi kita mendengar bacaan yang benarnya seperti apa, terus kemudian kita tiruin seperti itu. Nah kemudian kesininya berkembang para ulama kemudian menciptakan isinya hukum-hukum tajwid seperti itu. Tapi jadi isinya metodenya itu jadi berkembang, jadi di samping metode talaki juga
metode apa istilahnya tajwid ya. Jadi ada hukum-hukum bacaannya gitu. Dan sebenarnya kalau yang lebih mudah cara belajarnya ya metode talaki. Jadi kita mendengar bacaannya, oh bacaan yang benernya seperti ini, kemudian kita tiruin. Dan itu bisa kayak zaman sekarang kan zaman milenial ya. Kita bisa juga ngelihat ke YouTube gitu. Jadi kita ngelihat bacaan di YouTube, oh bacaan yang benernya seperti ini, nanti baru kita tiruin. Nah itu kan banyak yang ustadz-ustadz ya yang di YouTube yang Hafiz Al-Quran, dan banyak kan yang digandrungi anak muda itu kan Hanan Ataki ya gitu. Hanan Ataki itu ini apa, dan waktu itu sebenarnya dulu sempat ada wacana ini apa, Mas Agi ya waktu itu mau ngundang Hanan Ataki. Kebetulan di kampusnya di Bogor itu pernah ngundang gitu, ada linknya. Cuman belum kesampaian, waktu itu udah sempet ada obrolan-obrolan. Dia itu ini apa, pemuda hijrah ini ya yang terkenal. Waktu itu sempat berkumpul di alun-alun Bandung ya hampir ribuan. Kebanyakan anak-anak SMP, SMA sama juga ini apa kuliah. Dan itu beliau menjadi imam di Masjid ITB, Masjid Salman. Kebetulan ponakan itu kan namanya Ajis ya. Itu jadi imam cadangannya beliau di ITB. Beberapa kali kalau beliau nggak bisa hadir, itu ini sama ponakan namanya Ajis. Pernah jadi imam tarawih di sini waktu lagi liburan. Ya, kebetulan orang-orang itu udah hafiz Al-Quran. Ya, tinggalnya di Bandung. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, itu ada yang tahu nggak pahalanya berapa? Satu hurufnya berapa pahalanya? Jadi gini, dalam sebuah hadis Rasul kan mengatakan bahwa membaca Al-Quran itu kalau alif lam mim, itu alif itu di pahalanya 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan. Jadi alif lam mim sendiri udah 3 huruf, udah 30 kebaikan. Nah kalau di bulan Ramadan itu dikalikan 10. Jadi satu huruf itu kan 10 kebaikan, ya kan 10 jadi 100. Kayak kita tadi barusan baca An-Nazi'at, itu kan sampai ratusan huruf ya. Ya, kali 10 udah 100, kali 10 lagi udah 1 juta pahala kebaikan. Nah itu makanya kalau para sahabat, terus kemudian para ulama, kalau bulan Ramadan itu berlomba-lomba untuk mengatamkan Al-Quran gitu. Sampai kadang-kadang ulama-ulama kayak Imam Syafi'i itu di bulan Ramadan sampai ini 10 kali lebih khatam Al-Quran. Nah, ini jadi kalau ada waktu senggang, nah kita pakai untuk membaca Al-Quran. Bila perlu targetnya minimal remaja Masjid Al-Madinah itu sekali khatam itu dalam Ramadan ini. Kira-kira adik-adik udah berapa juz ngaji Al-Qurannya? Hah? Oh 5. Iya, jadi targetnya minimal tuh 1 kali khatam lah. Iya, dapat hadiah ya. Jadi remaja yang itu dapat informasi dari Pak Joko, bagi remaja yang bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, lapor ke seksi Bimbingan Dakwah, ke Pak Joko, Pak Supri atau Pak Jumadi, nanti mendapatkan hadiah. Itu reward di dunia ya, hadiah di dunia. Nanti hadiah di sisi Allah lebih besar lagi. Cuma nanti di akhirat dapatnya. Jadi pada saat kita nanti kan
di akhirat itu dapat catatan amal kebaikan. Nanti ada bukunya. Jadi ada catatan keburukan, catatan kebaikan, itu nanti ada bukunya. Tapi kalau keburukan, kalau kita sudah bertobat dan sudah diampuni sama Allah, itu dihapus dari lembaran keburukan. Dan juga nanti di akhirat kan juga ditimbang kebaikan sama keburukannya. Kalau lebih berat kebaikannya, kita masuk surga. Gitu. Jangan sampai timbangan keburukannya lebih berat dari timbangan kebaikan. Itu nanti yang celaka. Ya adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan materi yang diberikan ya sama dari seksi pendidikan dan dakwah, yaitu cara membangun pemuda yang ideal ya. Jadi bulan yang lalu sudah dibahas. Jadi cara membangun pemuda yang ideal itu kan ada 5. Yang pertama adalah keberanian dalam menyatakan kebenaran, terus kemudian memiliki keinginan untuk mencari ilmu, terus kemudian ketiga selalu berusaha berkelompok dalam bingkai keyakinan dan kekuatan akidah yang lurus, terus kemudian yang keempat menjaga akhlak, yang kelima memiliki etos kerja dan usaha yang tinggi. Kira-kira masih ingat nggak kemarin udah sampai nomor berapa? Ya kemarin itu dibahas baru sampai nomor 2 ya. Jadi berusaha untuk memiliki keinginan untuk mencari ilmu gitu. Jadi memang Rasulullah SAW bersabda, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Nah itu ceritanya dari zaman dulu, zaman Rasulullah dan zaman sahabat, itu ternyata di Cina itu udah mempunyai beberapa teknologi gitu. Makanya kita suruh belajar ke sono. Itu intinya bahwa kita harus menuntut ilmu walaupun harus pergi merantau ke seberang ya, ke negeri orang. Karena itu pentingnya sebuah ilmu. Karena kayak remaja itu kan mencerminkan masa depan. Jadi kalau remajanya mempunyai ilmu, nanti masa depannya itu insya Allah akan maju. Karena dalam membangun negeri ini dibutuhkan ilmu yang tinggi. Dan untuk menuntut ilmu ini harus tekun dan sabar. Jadi pernah ada kisah seorang remaja yang belajar di pesantren gitu sama seorang ulama. Terus kemudian teman-temannya itu udah pada lulus, udah pada jadi ustadz, udah pada ngajar gitu. Tapi ini ada satu orang yang dia nggak bisa lulus gitu. Terus kemudian dia bilang sama kiainya atau ulamanya ya, kiai saya kayaknya nggak bisa gitu belajar di sini. Kenapa? Karena banyak kendalanya seperti itu. Terus kata kiainya, oh nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa, tetap aja seperti di sini gitu. Walaupun teman-teman kamu sudah pada lulus semua, tapi saya nggak enak gitu. Akhirnya dia pergi dari pesantren itu, terus dia berjalan dia ngelewatin hutan ya, Hanya di dalam hutan dia melihat ada batu besar yang kemudian ketetesan sama air, tes gitu. Dan ternyata batu besarnya itu berlubang karena ketetesan sama air setiap hari. Akhirnya dia mengambil kesimpulan bahwa sejundel-jundelnya otak atau sekeras-kerasnya otak manusia, kalau belajar setiap hari, nanti lama-lama akan menjadi pintar, akan menjadi cerdas. Hanya
karena dapat pelajaran dari sebuah batu yang ketetesan air kemudian berlubang, akhirnya dia balik lagi ke pesantren, ngadep lagi ke Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai, ya ada apa? Ya pas dia ceritain kisahnya, pas berikutan, akhirnya saya pengen balik lagi, uh, belajar lagi di pesantren. Ya silahkan kata gitu. Karena kata Pak Kiai sendiri juga dia nggak ada target, nggak ada istilah harus lulus dalam sekian tahun. Isinya silahkan aja belajar, belajar terus apa isinya gitu. Diberi kasih kebebasan. Akhirnya dia belajar terus dan akhirnya dia menjadi seorang ulama besar. Gitu. Jadi ulama besar dan menjadi ulama hadis yang dia menguasai ribuan hadis. Yaitu kunci ketekunan ya dalam menuntut ilmu gitu. Jadi dalam menuntut ilmu itu tetap kita itu harus bersabar. Dan juga ada sebuah kisah seorang mahasiswa yang dia sudah belajar keras gitu, tapi IP-nya masih di bawah 2,75 gitu. Jadi kalau di kampus di negeri itu minimal dia 2,75 IP-nya. Itu yang bagusnya ya gitu. Tapi dia udah belajar siang malam nggak bisa. Akhirnya dia mengadu kepada seorang ustadz. Baik ustadz, saya sudah belajar siang malam, tapi hasilnya IP-nya di bawah 2,75 gitu. Nanti gimana dengan masa depan saya gitu. Hanya sang ustadz menjawab begini, kan dia kepengen gitu seperti teman-teman yang IP-nya tinggi gitu ya. Terus kata ustadz menjawab, teman kamu yang IP-nya 4 nanti dia akan menjadi bos, akan menjadi manajer gitu, akan menjadi direktur. Terus teman kamu yang IP-nya 2,75 dia akan menjadi karyawan, akan menjadi staf di kantor. Sedangkan kamu yang IP-nya di bawah 2,75 akan menjadi atasannya mereka. Gitu. Akan menjadi bos mereka. Terus si mahasiswa ini bingung, loh kok bisa begitu Pak Ustadz? Kok saya yang IP-nya di bawah 2,75 malah jadi bosnya mereka? Iya, karena dengan IP di bawah 2,75 kamu nggak bisa nyari pekerjaan, susah. Akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali kamu harus usaha gitu, harus berdagang gitu. Nah, orang yang usaha itu nanti akan memiliki perusahaan, dan kalau sudah berdiri sebuah perusahaan, maka orang-orang yang IP-nya tinggi itu akan melamar untuk meminta pekerjaan gitu. Jadi intinya itu adalah kita itu belajar dengan tekun dan bersabar. Insya Allah kalau dengan tekun dan bersabar, maka masa depan itu akan dipegang atau akan diraih gitu ya. Itu mengingatkan kembali untuk yang menuntut ilmu ya. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, yaitu selalu berusaha berkelompok dalam bidang keyakinan dan kekuatan akidah. Jadi ini ada di dalam surat Al-Kahfi ayat 13 dan 25. Ini Al-Quran yang ada artinya. Ambil Al-Quran yang ada artinya. Surat Al-Kahfi ya. Iya. Ya 13 dan 25.
Kalau baca artinya aja. Katakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Ayat ke-14. Dan kami teguhkan nanti mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Ayat 15. Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah? Ayat 16. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan segala rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Ayat 17. Dan kau akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Ayat 18. Dan kau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur, dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. Ayat 21 ya? Ayat 25. Ayat 19. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, sudah berapa lama kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Kata yang lain lagi, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-sekali menceritakan halmu kepada siapapun. Tadi udah dibaca? Enggak, belum. Ayat 20. Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksanya kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Ayat 21. Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya. Ayat 22. Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka 3 orang, yang keempat adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan jumlah mereka 5 orang, yang keenam adalah anjingnya, sebagai tekaan terhadap yang goib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang lain ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka, tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Mereka itu janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka kecuali perbantahan lahir saja, dan jangan engkau menanyakan tentang mereka pemuda-pemuda itu kepada siapapun. Ayat 23. Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. Ayat 24. Kecuali dengan mengatakan insya Allah, dan ingatlah kepada Tuhanmu. Apabila engkau lupa, katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku pun petunjuk kepadaku agar aku lebih dekat kebenarannya daripada ini. Ayat 25. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Ya. Satu Allah maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi itu adalah kisah pemuda Ashabul Kahfi. Jadi jumlah mereka ada berapa? Tadi
Ya 8 sama anjingnya. Jadi mereka 7, 8 anjingnya. Jadi ada anjing yang masuk surga, itu anjingnya Ashabul Kahfi. Gitu. Jadi kalau kalau jadi ini konteksnya adalah mereka bertujuh itu berarti tidak sendirian. Jadi mereka itu berjamaah. Makanya alhamdulillah kita di Masjid Al-Madinah ini ada pengajian remaja ya. Jadi setiap minggu ini kan berarti konteksnya adalah berjamaah gitu. Karena memang berjamaah sama sendiri itu lebih bagus berjamaah. Contoh sholat 5 waktu. Jadi sendiri sama berjamaah itu bandingnya 1 sama 27. Jadi kalau sholat 5 waktu itu sendiri di rumah itu pahalanya 1. Tapi kalau berjamaah itu pahalanya 27 gitu. Jadi memang lebih bagus itu berjamaah berkelompok. Dan anak-anak remaja sendiri memang senang gitu, lebih kecenderungannya lebih senang berkelompok atau berjamaah. Cuman berjamaahnya yang bagus. Kalau berkumpulnya di masjid, ngadain ngobrol asik, terus pengajian itu bagus. Tapi kalau udah berkumpulnya kayak motor, terus ini apa, isinya terus begal segala macam, itu yang tidak bagus gitu ya. Ya kayak geng motor kalau dia positif ya tidak apa-apa. Tapi kalau yang udah kebut-kebutan, balapan liar, nah itu yang tidak baik ya. Atau kemudian isinya berkumpul, anak-anak pemuda, remaja berkumpul terus kemudian melakukan minuman keras atau narkoba, nah itu yang tidak baik, yang tidak boleh dicontoh. Tapi seorang pemuda Islam tidak akan menjerumuskan dirinya ke yang tidak baik, karena itu nanti akan merusak masa depan gitu. Nanti justru masa depan bangsa sendiri yang akan hancur kalau pemudanya hancur. Tapi kalau kita berkelompoknya, berjamaahnya di masjid, dalam bingkai remaja masjid, insya Allah itu adalah sebuah hal yang positif ya. Nah itu dicontohkan ya sama pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Jadi mereka itu tidur di gua. Berapa tahun tidurnya? Ada yang tahu nggak? Pemuda Ashabul Kahfi tidur di guanya berapa lama? Iya, 300 tahun, lama banget. Jadi padahal mereka itu cuma tidur lep, itu begitu bangun ternyata udah 300 tahun. Dan itu taunya itu pada saat dia lapar, terus bekal uangnya itu keluar untuk membeli. Ternyata dikasih tahu bahwa uangnya udah tidak berlaku lagi karena sudah ratusan tahun yang lalu. Padahal dia merasa itu adalah baru bangun tidur ya gitu. Nah itu konteksnya jadi makanya seorang pemuda itu, jadi kata Rasulullah, untuk melihat agama seseorang lihatlah agama temannya gitu. Jadi kalau remaja kemudian dia bergaul dengan temannya yang soleh juga, insya Allah nanti akan baik agamanya gitu. Tapi kalau agamanya temannya itu tidak baik, nanti akan menularkan sesuatu yang juga yang tidak baik. Jadi ada peribahasa, kalau bergaul dengan tukang ikan dia akan bau amis. Tapi kalau bergaul dengan tukang minyak wangi maka dia akan bau wangi. Jadi dan sebuah pergaulan yang baik itu adalah di masjid gitu. Karena memang masjid inilah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sendiri dari dulu, dari remaja itu ya senangnya dulu di kampung ini di musola ya. Ngumpul-ngumpulnya di musola, terus kemudian begitu hijrah ke Jakarta juga sama ya, aktifnya di masjid.
Saya tuh dulu di Kelapa Gading malah sempat jadi wakil ketua remaja masjid, yang ketuanya itu mahasiswa dari UI. Saya jadi wakilnya. Karena memang aktifnya di masjid. Dan dari kecil emang suka diajak gitu sama bapak itu, suruh sholat di masjid. Karena kebetulan bapak saya itu kadang-kadang suka di musola, suka jadi imam gitu, jadi imam masjid ya. Jadi dan itu memang harus ditumbuhkan. Jadi keinginan untuk berjamaah atau berkelompok. Tapi berkelompoknya di sini adalah bagusnya ya di tempat di masjid ini. Dan kita bersyukur kita tinggal di Blok O ini karena di masjid ini ada wadahnya. Ada wadahnya dan diperkasi oleh bidang pendidikan dan dakwah ini untuk remaja. Jadi ada remaja, ada tempat berkumpul di masjid. Nah, ini akan bagus, akan membangun sebuah remaja yang ideal ke depannya gitu. Karena satu itu dimulai dari masjid seperti itu. Sebagaimana juga Rasulullah dulu waktu hijrah ke Madinah itu yang dibangun dulu adalah masjid ya gitu. Karena memang masjid itu tempat membangun gitu. Dan memang kuncinya itu kita harus bersabar dalam kebaikan itu. Kita itu harus bersabar karena memang jadi kalau masjid itu ibaratnya akuarium buat ikan gitu ya. Jadi kalau ikan itu senangnya di mana? Adik-adik, kira-kira ikan itu senangnya hidup di air apa di darat? Ya di air. Nah begitu juga masjid itu bagi seorang muslim adalah ibarat air gitu. Jadi isinya apa? Menyejukkan. Makanya kalau di bulan Ramadan itu di Masjidil Haram di Mekah itu penuh orang. Jadi ada saudara kebetulan dia karena dia banyak ininya ya apa, orang yang maksudnya dikasih kelebihan sama Allah dalam harta, dia kalau udah 10 hari terakhir dia ke Mekah, ke Masjidil Haram itu penuh kata beliau itu. Jadi di sono itu jadi ke hotelnya tuh numpang tidur doang. Jadi kalau ngantuk baru ke hotel tidur, habis itu ke masjid. Jadi ya sehari-harinya itu di masjid terus. Nah itu sangat bagus gitu ya. Dan ini karena ini sudah 45 ya, jadi kurang 7 menit lagi. Jadi mungkin bisa berada waktu buat senggang untuk ngobrol-ngobrol asik ya, untuk pikir. Karena memang jadi waktu yang sangat baik itu adalah menjelang berbuka puasa dan juga pada saat sahur. Jadi menjelang subuh itu waktu yang sangat bagus, yang mustajab untuk berdoa ya. Dan untuk materinya mungkin kita bisa lanjutkan lagi. Tadi baru bahas di nomor 3 ya. Demikian, apabila ada kekurangan itu datanya dari diri saya sendiri, dan apabila ada kebaikan itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Alam, saya kan bila itu budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami sampaikan kepada Ustadz Muryadi yang telah menyampaikan tausiahnya di sore hari ini. Mudah-mudahan harapan kita bersama memberikan manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada ini semua, kita zikir bersama ya. Minuman yang sudah siap, jangan sampai keminum dulu.
Yuk kita zikir bareng-bareng yuk. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an kita kajian pada sore hari ini kita tutup ya, sambil menunggu azan maghrib. Kita baca alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.